Ya, sekarang kita bahas tentang basic-basic di web. Mungkin yang sudah berpengalaman dengan development web misalnya, itu bisa di-skip aja materi ini. Ya, jadi yang jelas dalam suatu sistem web itu ada yang namanya client, ada server ya. Client nanti dia akan memberikan ada yang namanya request. Dia memberikan suatu request ya, request ke server, dan server akan memberi balasan yang biasa disebut sebagai response. Jadi modelnya adalah request response. Nah, klien ini tentunya suatu browser ya, suatu web browser. Ya, kita bisa pakai browser apa aja, tapi di sini saya menggunakan Google Chrome. Ya, server biasanya yang banyak dipakai adalah server Apache ya. Apache yang bisa dicari cara installnya di Windows maupun di Linux. Sedangkan untuk bahasa pemrogramannya di server kita biasa pakai bahasa PHP, sedangkan di klien itu bahasanya adalah JavaScript ya, atau JS. Jadi ini adalah gambaran umum tentang web itu. Nanti akan kita lihat masing-masing ini nih, request, response, dan contoh gimana dalam PHP-nya. Kalau di Linux biasanya ada di folder var www html. Ini file-file yang akan disajikan oleh server biasanya akan ditaruh di folder ini ya. Misalnya di sini saya punya file seperti ini, HTML sederhana, hanya tulisan it works seperti ini. Nah, ini kalau kita buka di browser. Nah, tapi kalau di sini kita coba lihat ini ya, lihat request dan response-nya. Jadi di Chrome ini atau di browser Firefox misalnya, ini kita bisa cek di Developer Tools, aktifkan tab network ya. Kemudian kita ketikkan alamatnya, misalkan localhost, ini kan kita di komputer sendiri. Nah, keluar halamannya ya. Dan untuk detail request dan response-nya ini bisa kita lihat di sini. Bisa dilihat di sini ada apa aja. Di sini ada secara general ini ya, ada request method. Ini request method dan juga status kodenya. Ini 200 oke. Jadi mungkin yang sudah tahu ada banyak kan, ada 200 tuh oke, atau 404 tuh not found, atau 403 tuh forbidden gitu kan, atau 500 server error gitu. Jadi itu status kodenya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah request header. Jadi header yang dikirim oleh browser ke server itu seperti ini. Ya, kita bisa switch seperti ini. Ini adalah get ini ya. Get ini adalah namanya apa nih? Ini request method ya. Kemudian ini adalah path-nya, slash itu. Huruf slash itu path-nya. Yang lain-lain host, localhost ini adalah ya host yang kita tuju ya. Jadi kalau misalkan satu IP punya banyak domain, nanti dia lihatnya dari header hostnya ini. Kemudian yang lain-lain banyak sebenarnya header ini. Nah, tapi yang biasa kita lihat adalah user agent ya. User agent ini adalah identitas si browsernya. Jadi kita menggunakan Mozilla. Jadi sebenarnya untuk Chrome pun dia mengidentifikasi diri sebagai Mozilla juga. OS-nya Linux dan lain-lain. Nah, ini adalah header dari request. Nah, kemudian kan browser ngirim balasan ya. Nah, itu pada bagian response headers. Jadi, di sini ada dua bagian nih, ada header ya. Jadi semua ini adalah header. Nah, sedangkan responnya sendiri, isi dari HTML yang kita terima dari server itu seperti ini. Jadi kalau ini ya, ini istilahnya adalah ini ya, response body. Jadi tubuh responsnya ya, ibaratnya ini nih, kalau header ini kop suratnya, sedangkan respon ini adalah isi suratnya gitu. Nah, di sini ada banyak
informasi lagi ya dari header HTTP ini. Jadi misalnya apa, server ini kan servernya apa aja, versi berapa gitu kan. Kemudian apa, content type ini hasil requestnya itu HTML misalnya. Terus apalagi nih, content length, panjang isinya itu, responsnya ini panjangnya sebanyak 57 byte seperti itu. Jadi ini basic tentang header request dan response dari HTTP. Untuk metode request sendiri ada banyak, bisa dilihat di webnya MDN ini. Jadi yang defaultnya adalah get ya. Get itu ya untuk mengambil suatu halaman gitu, menampilkan suatu halaman. Kemudian head untuk menampilkan headernya aja. Kemudian post ini biasanya untuk mengirim form ya. Jadi kita ada formulir, ngirim data atau upload file itu dengan metode post. Jadi yang umum ya get sama post ini. Nah, yang lain-lain ada lagi yang ada put, delete gitu. Ini biasanya kalau yang untuk REST API. Tapi intinya metode HTTP ini bisa macam-macam ya. Nggak mesti get, nggak mesti post gitu. Ada put, delete, options, patch dan lain-lain. Nah, kita bisa bikin script sederhana di PHP. Misalnya ini untuk ini ya, kita simpannya di var www html, misalkan namanya method. Nah, di sini kita ingin misalnya mencetak ini ya, mencetak request methodnya. Jadi di PHP ada ini variable global $server itu ya. Jadi kalau kita kunjungi ini di browser jadinya gimana? Jadi localhost misalkan /method.php. Nah, get ya. Karena kita tadi ini ya, header kita, request header kita defaultnya adalah kalau kita ketikkan di browser dia suatu request get gitu. Nah, gimana kalau kita pengen request yang lain? Nah, untuk misalkan untuk request yang post itu biasanya kalau kita pakai form ya. Nah, tapi kita juga bisa pakai metode yang lain tapi bukan lewat browser gitu. Ya, kita tambahkan juga misalnya informasi ini user agent kita, browser yang kita pakai ya. Jadi $server http user agent. Mungkin kita kasih new line HTML ya. Kemudian kalau kita buka di browser ya, ini metode kita get, ini adalah user agent kita. Nah, sebenarnya untuk keperluan HTTP ini kita juga bisa pakai utility yang ada di terminal Linux yang namanya curl ya, curl. Jadi ini untuk HTTP ya, bisa untuk ngambil suatu halaman web atau posting form gitu. Misalnya curl http localhost method.php. Kita lihat. Nah, ini metodenya get ya. Kemudian user agentnya ya, ini si curl ini tidak memparsing jadi HTML ya. Jadi maka tampilnya seperti ini. Ini seperti kalau di browser itu kalau kita view source ya. Jadi get seperti itu. Nah, kalau kita lihat di curl dapatnya seperti ini. Berarti metode kita adalah get, kemudian user agentnya adalah curl. Jadi ya defaultnya dia curl / versinya. Mungkin bisa kita format lagi supaya lebih kebaca gitu ya. Kita kasih new line, terus kita request lagi. Nah, ini get curl seperti itu. Nah, tapi curl sendiri kita bisa tentukan metodenya ya, tidak mesti get gitu. Misalnya kita ganti jadi nah, ini kita pakai option min-x. Misalkan kita ingin mensimulasikan suatu submit form, kita bisa pakai min-x post. Jadinya nah, ini metode kita sekarang post ya, request metodenya post, sedangkan user agentnya tetap ya. Bisa juga metode yang lain ya.
yang di browser nggak bisa, misalkan put. Nah, jadi kita bisa kontrol request metodenya. Nah, kemudian apa lagi? User agent. Ini kan dia defaultnya curl ya. Ini bisa kita ubah sekehendak kita gitu. Pakai min a. Jadi misalnya browser saya misalnya ya. Dapatnya apa nanti? Nah, ini metodenya put, user agentnya browser saya. Jadi apa? User agent ini tidak bisa ini ya, nggak bisa kita percaya gitu, karena ini bisa diubah. Jadi kalau kita misalkan ngecek sesuatu dari user agent itu apa, nggak bisa 100% dipercayai, karena tadi itu kita bisa custom ya, kita bisa custom user agent yang masuk ke servernya. Nah, kalau ingin tahu array $server ini punya apa aja, kita bisa seperti ini kan ya. Kita bisa print r $server. Kita bisa lihat informasi apa aja yang terkirim ke server itu. Jadi kalau seperti itu, kalau kita curl hasilnya, nah ini ya. Jadi hostnya localhost ya. Tadi kita merequestnya pakai localhost gitu. User agentnya ini kita masukkan sendiri tadi. Yang lain-lain ini informasi lain ya. Jadi misalnya server software, kemudian dokumen root ini folder tempat kita naruh file PHP-nya tadi. Kemudian request method ini yang tadi kita pakai ya. Query string, nanti kita lihat query string ini bisa dimasukkan untuk memasukkan data gitu. Ini tadi isi dari variabel $server. Nah, sekarang tentang query string ini apa ya? Jadi di sini kita bisa tambahkan seperti ini ya. Kita seperti mengirim data lewat URL itu. Jadi kita bisa tambahkan misalkan name sama dengan admin, dan misalkan seperti ini, age sama dengan 30. Nah, bagian ini yang disebut sebagai query string ya. Jadi seperti path-nya diikuti dengan tanda tanya. Formatnya seperti ini. Ini nama variabel nilainya dan nama variabel nilainya gitu. Nah, ini kalau kita enter ya, mungkin user agentnya kita hilangkan aja. Oh iya, jangan lupa ini kita kutip ya, karena ada tanda dan-nya itu nanti akan diartikan lain oleh shell. Enter. Nah, ini ya. Query stringnya adalah ini ya. Tadi name sama dengan admin, age sama dengan 30. Yang ini tadi ya. Segala yang kita masukkan di belakang tanda tanya itu. Ya, kalau kita ingin tampilkan header request dan response, si curl juga bisa kita tambahkan option min-v. Jadi min-v ini ya. Nah, nanti dia akan menambahkan apa? Ini dia, ini adalah request headernya ya. Ini response headernya, sisanya apa? Ini response body-nya sampai bawah. Jadi dengan option min-v kita bisa tampilkan ini ya, header yang dikirim dan diterima oleh curl itu. Jadi nah ini nih, ini query lengkap kita ya, URL lengkap kita di sini. Nah, yang namanya query string ini kalau di PHP dia akan masuk ke variabel ini ya. Dia akan masuk ke variabel $get. Yang ini, yang $get itu. Nah, ini bisa kita coba print. Kita lihat isi semua variabel $get itu. Kita kirim lagi. Nah, ini dia ya. Yang atas ini kan $server tadi yang atas. Kalau yang bawah ini yang $get. Jadi $get name itu isinya admin, $get age isinya 30. Yang kita kirim lewat URL ini. Nah, itu akan masuk ke variabel ini $get di PHP kan. Nah, ini juga bisa diperhatikan apa? Bahwa walaupun metode kita put ya, kan metode kita put, tapi dia tetap tetap punya $get. Jadi get ini tuh nggak bergantung sama metodenya. Pokoknya kalau di URL kita masukin query string seperti itu, dia pasti akan masuk ke variabel $get gitu.
Oh ya, kita juga bisa sebagai array ya. Jadi kalau pakai array kan gini ya, satu, jadi misalkan seperti ini deh, $x0 isinya itu, $x1 isinya B misalnya, ini ya, x0 isinya A, x1 isinya B. Nah tapi ini harus kita kasih backslash karena dalam shell tanda kurung siku seperti ini bisa diartikan lain. Nah jadi array dia ya, variabel kita punya variabel name isinya admin, terus age isinya 30, terus x suatu array ya, yang mana 0 isinya A, 1 isinya B. Jadi seperti ini. Ini contoh apa, hasil dari request put, tapi kita query stringnya bisa kita ambil dengan variabel $get ini. Ini kalau kita buka di browser berarti gini ya, bisa juga kita coba ya di browser seperti ini. Nah ya sama, cuma dia apa, karena dia dianggap HTML maka dia akan seperti itu ya, kan new line-nya tidak dianggap ya. Bisa kita view source untuk melihat seperti output yang ada di curl ini. Oke, kemudian sekarang tentang cookie ya. Tentang cookie ini ya, istilahnya cookie ya. Jadi cookie ini adalah cara gimana si server itu bisa nge-track kliennya. Misalkan apa? Misalkan untuk login. Setelah login untuk nge-track bahwa saya ini user siapa gitu. Ya, dia akan apa? Si server akan memberikan data kecil yang disebut sebagai ini ya, cookie. Nah, cookie ini misalnya untuk menyimpan sessionnya gitu. Nah, cookie ini dikirim dari server ke klien, dan nanti apa? Selama cookie-nya itu masih valid, si klien ketika request ke server dia juga akan menyertakan cookie-nya itu gitu. Jadi request responnya itu apa? Nanti akan mengandung cookie semuanya. Nah, kalau di PHP itu kita bisa coba seperti ini ya. Kita set cookie ya di sini. Jadi ada fungsi set cookie di PHP. Pertama itu namanya. Ini adalah nama cookie kita, misalkan user. Misalkan apa, kita pengen nge-track siapa user yang mengakses halaman kita gitu. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita ini ya. Kita apa? Kita cetak ada variabel $cookie ya, $cookie user gitu. Nah ini ketika kita kunjungi di browser, seperti ini, kita bisa cek di sininya ya. Nah lihat di sini di apa, request header ya masih kosong karena kita tadi waktu request pertama ini ya belum ada cookie-nya. Nah tapi lihat di responnya nih, respon headernya dia ada nih set cookie itu ya. Jadi sekarang dia apa, mengeset cookie kita dengan nilai ini, user sama dengan abrari itu misalnya. Nah makanya apa, ketika kita echo belum keluar ya, karena ya itu belum apa, cookie-nya baru aja di set gitu. Nah coba misalkan ini kita refresh ya, kita refresh. Nah sekarang dia udah muncul. Nah mungkin kita bisa preserve log supaya tidak hilang ketika di refresh ya. Refresh. Nah bedanya apa sekarang? Sekarang ketika request kedua dan seterusnya, dia menyertakan cookie ya. Jadi cookie kita yang tadi pertama kali di set oleh server, set cookie seperti itu, sekarang apa? Sekarang sudah dikirim balik gitu. Waktu request sudah dikirim balik. Jadi ketika si server mengecho itu,
dia akan keluar outputnya di sini. Jadi tadi cookie itu ya, dia pas request pertama belum punya cookie, tapi server membalas dikasih cookie gitu kan. Nah, maka request selanjutnya oleh klien itu akan menyertakan juga cookie itu selama belum expire. Jadi ada istilahnya expire ya. Kita bisa tentukan misalkan cookie itu cuma valid selama 1 jam misalnya, atau defaultnya apa, sampai jendela browser kita tutup gitu. Kita coba pakai skenario agak deal. Jadi biasanya itu kan seperti ini. Kalau belum ada ya, kalau belum ada $cookie user, maka set cookie gitu ya. Selainnya apa, keluarkan cookie-nya gitu. Misalnya welcome gitu kan. Jadi kalau cookie-nya, jadi supaya nggak double ngesetnya ya. Kalau cookie user itu belum ada, kita set cookie gitu kan. Kalau udah ada, dikeluarin isi cookie-nya. Nah, ini kalau kita refresh, oke, sebentar, ada yang salah mungkin. Oh iya, ini kurang titik ya. Nah, ini kan welcome gitu kan. Nah, tapi apa? Cookie ini tidak tidak bisa 100% kita percaya ya. Kenapa? Karena cookie kan tadi dikirim lewat ini ya, dikirim oleh browser juga kan. Nah, makanya apa, kalau bisa dikirim berarti dia bisa diubah dong. Nah, ini ada extension di Chrome. Kalau di Chrome namanya edit list cookie ya, bisa di googling aja. Kalau di Firefox mungkin namanya lain. Jadi extension ini bisa ngedit cookie yang ada di halaman ini. Jadi misalkan, nah ini kan value-nya Abrari ini ya. Misalkan coba jadi admin gitu. Oke. Nah, ini kalau kita refresh, coba. Nah, sekarang kita udah jadi admin ya. Jadi tadi waktu kita ganti cookie-nya dan kita kirim, kita refresh, kita kirim lagi ya. Kan dia juga ngirim ini ya, ngirim header ini, cookie user sama dengan admin, karena udah kita ubah di sini tadi. Makanya ini ya, cookie ini tidak bisa 100% kita percaya karena bisa diubah langsung di sininya. Itu cookie ya. Nah, makanya biasanya kita pakainya session. Itu di PHP kan kita bisa pakai session juga untuk keperluan itu. Jadi untuk keperluan yang butuh secure, kita bisa pakai $sessionnya PHP gitu, bukan pakai cookie biasa seperti ini. Jadi kalau pakai session, kita biasanya gini ya, session start, kemudian kalau belum di set, nah ini $session ya. Nah, itu kita assign langsung. Nah, gini ya. Kemudian ininya kita pakai session, nanti yang nge-manage cookie-nya PHP ntar. Jadi kita nggak akan lihat lagi user sama dengan apa gitu, karena sekarang udah di-handle oleh sessionnya PHP. Nah, itu bisa kita cobain, tapi sebelumnya kita bisa hapus dulu ya. Jadi cookies ini bisa kita hapus cookie-nya. Terus kita coba refresh. Oke. Request pertama ini ya, belum ada cookie-nya ya, dia baru di set. Nah, set cookie PHP ses ID, ini session ID-nya PHP. Ini kalau kita refresh lagi, nah udah berisi sekarang kan. Nah, sekarang cookie-nya bukan user sama dengan Abrari kayak tadi ya, tapi udah merupakan session ID PHP. Nah, ini kita nggak bisa nggak bisa sembarang edit gitu. Misalnya, nah ini kan udah ID sessionnya PHP ini suatu deretan huruf angka acak ya, kita nggak bisa ngedit secara asal gitu. Sehingga kalau udah seperti ini, kita nggak bisa ngubah identitas kita dari Abrari ini misalkan menjadi admin gitu, nggak bisa kalau udah pakai session seperti ini. Kecuali kecuali kita bisa mendapatkan ID sessionnya admin gitu, yang mana itu tidak mudah, maksudnya ya tidak bisa kecuali kita dikasih gitu session ID milik orang lain.
Nah, kalau pakai cookie seperti ini, kalau di curl tidak bisa otomatis ya. Kalau di browser kan otomatis dia dapat cookie, disimpan, nanti setiap request akan dikirim bersama cookie gitu kan. Tapi kalau kita pakai curl tidak bisa langsung, harus kita masukin manual cookienya. Oke, sekarang contoh ini, contoh request post ya. Request post kita bisa buat file baru lagi. Nah, request post itu kan biasanya untuk menerima data dari suatu form ya. Ya, segala form lah, form login, form input data, macam-macam. Nah, coba kita bisa bikin form sederhana ya. Form action di halaman itu juga. Nah, method post ya. Nah, jadi kalau metodenya post ini nanti dia akan dikirim dengan HTTP method post gitu. Kita kasih beberapa input, misalkan form login ya. Nah, misal seperti ini formnya. Nah, seperti ini ya. Tapi ini kan baru formnya aja ya. Kita belum kasih untuk handlingnya. Jadi misalkan di atas ini kita kasih untuk menerima requestnya. Ya, misalkan gini, cuma ini aja ya. Cuma mencetak variabel $postnya aja ya. Dia kan nanti dia ngirim ke file itu dia sendiri, dan isi dari setiap input itu akan masuk ke variabel $post ini ya. Ya, mungkin bisa kita kasih ini biar hasilnya rapi. Nah, seperti itu. Misalkan namanya, username-nya admin, passwordnya pas misalnya. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat contoh header suatu request post ya. Jadi ini request headers, post, alamat ininya, alamat postingnya. Nah, ini cookie yang tadi masih ada ya. Jadi cookie ini berlakunya dalam satu host. Jadi bukan per file ya. Kemudian ini adalah form datanya. Jadi form data ini data yang kita masukkan ke input tadi gitu. Tadi kan username admin, passwordnya pas gitu ya. Jadi kelihatan seperti itu. Si curl itu juga kita bisa pakai buat ngirim request post ya. Tapi kita harus manual ininya, manual memasukkan nama field dan value-nya. Jadi curl, nah metodenya post ya. Min-x itu metodenya post. Kita pakai min-v supaya kelihatan headernya. Min-x post, kemudian min-d datanya, data postnya. Jadi username sama dengan admin, dan password sama dengan pas misalnya. Kemudian baru alamatnya. Nah, seperti ini ya. Jadi data postnya itu juga kita bikin seperti query string juga ya. Enter. Nah, ini ya. Lihat headernya, post ke form.php. Nah, kemudian ini responnya nih ya, responnya ini. Jadi ini sama aja get tadi request lewat browser pakai form gitu. Jadi seandainya pun ini tanpa form ya, seandainya form ini nggak ada ya, tetap kita bisa nge-request pakai curl ini gitu. Nah, tetap masuk datanya nih ya, mungkin tanpa perlu header mungkin. Nah, tetap masuk seperti ini. Nah, kalau di browser kan nggak bisa ya. Kita kalau di browser pasti perlu form buat masukin data. Tapi kalau seandainya pun nggak ada formnya, kita bisa pakai curl, tapi harus kita susun manual ininya. Payloadnya ini ya, isi dari tiap input post itu. Nah, post sama get ini bisa kita campur ya.
Jadi misalnya gini, misalkan ini kita print juga dollar get-nya ya, ini kita pakai curl aja nih biar nggak usah bikin form ya. Misalkan gini. Nah ini kalau kita kirim, nah ini ya, ini postnya seperti itu, getnya kosong kan. Getnya kosong apa? Karena kita nggak ngasih query string apa-apa di belakang. Kalau misalnya kita tambahin query string, misalnya username gini ya. Nah seperti itu. Yang ini bakal masuk ke variabel post ya, karena ini adalah payload untuk request post. Sementara ini kan query string, dia bakal masuk ke variabel $get. Jadi makanya bisa gini ya, dari $post namanya admin, dari $get namanya bisa lain gitu ya, karena dua ini kan beda. Yang satu lewat post, yang satu lewat query string, itu masuknya ke get. Ya mungkin juga pernah dengar tentang ini, input yang tipenya hidden ya. Jadi input type hidden, misalnya name-nya misalkan is admin gitu misalnya ya, value-nya adalah 0. Nah ini kalau kita cek di browser ya nggak ada kan, tadi dia inputnya hidden ya. Jadi kalau kita masukkan seperti ini misalnya, nah is adminnya 0 gitu. Nah gimana kita bisa ngeset supaya is adminnya sama dengan 1 misalnya? Nah kita bisa pakai beberapa cara ya, antara lain apa? Kita bisa pakai nge-inspect elemennya nih. Jadi kita bisa cek di formnya tadi. Nah, ini kan formnya ya, ada input text itu, input password itu, nah input yang ketiga hidden kan. Nah karena dia hidden ya nggak tampil di sini, tapi dia tetap kekirim ketika kita submit. Nah caranya gimana supaya misalkan kita pengen ngeset is adminnya sama dengan 1 gitu, ya udah kita bisa set ini langsung ya, value nya misalnya 1 gitu kan. Nah kemudian ini kita isi seperti tadi. Jadi kita ngisi input hiddennya lewat inspect element seperti ini, kita submit. Nah sekarang dia udah bernilai 1 gitu. Atau kita juga bisa kita ubah aja yang tadinya type hidden menjadi type-nya text misalnya. Nah sekarang kita bisa ubah nih. Jadi ini kan username, ini password, ini is admin tadi ya, tadinya hidden kita ubah menjadi input type-nya sama dengan text gitu ya. Kalau kita submit ya tetap kita bisa ngeset itunya. Jadi ini kita bisa ngemodifikasi struktur HTML ini ya pakai inspect element ini istilahnya. Ya misal skenario nya gini nih misalnya, kalau ini ya, kalau is adminnya sama dengan 1 gitu misalnya, cetak pesan you win misalnya gitu ya, terus langsung exit. Nah ini kalau kalau kita masukinnya gini aja kan, tadi is adminnya 0 ya. Nah tapi kalau kita bisa ubah is adminnya 1, nah kita bisa you win seperti itu ya. Nah atau juga bisa kita pakai curl ya, kita lagi-lagi bisa pakai curl. Jadi tadi targetnya ini username-nya terserah, tapi tambahkan tadi is admin sama dengan 1 gitu. Nah dapat ini ya, dapat pesan you win ini. Jadi itu ya pokoknya input ke HTTP itu bisa kita kontrol secara bebas ya, dari mulai post, get, sampai user agent, sampai cookie gitu. Jadi makanya kita harus benar-benar memperhatikan input yang masuk ke program PHP kita.